عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أتقن كل شيء ثم هداه، والطريق إليه لا بد بالتقوى فإذا تمنى تمسك بالدين في الدنيا وسيأتيك في الآخرة بالبشرى. وهذا الذي خلق أحسن البشر، وصلى الله على محمد وعلى آله وهو خير الخلق وخير الأنام، ومن قال سنة الأرحام
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Amma ba'd. Hadirin para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami yang mungkin hari ini, siang ini menjadi kesempatan terakhir bagi kami di sini untuk kami menyampaikan khutbah. Yang mana saat itu kami belum tahu kapan kami bisa menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Al-Barakah yang kami cintai ini. Izinkan kami bawakan satu kisah yang mana mungkin kisah ini sudah sering dengar oleh beberapa teman-teman kalian. Yang mana kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang mana ia melakukan perjalanan safar dengan menunggangi seekor unta. Lalu ketika dia sampai tengah jalan, dia merasakan lelah. Lalu dia memilih untuk berteduh di bawah dan beristirahat dan tidur. Ketika dia terbangun, dia lihat unta itu sudah tidak ada hilang. Lalu dia cari unta itu. Begitu yang ada, dia lihat unta itu telah disembelih oleh seorang. Yang seorang ini marah gara unta itu mengganggu tanaman yang punya orang ini. Dia makan rumput-rumput yang ada pada tanaman si bapak tua ini. Lalu bapak tua itu marah, disembelih unta itu. Lantas sang pemuda ini melihat yang sedang musafir, bahwa untanya yang menjadi kendaraan di perjalanan disembelih oleh orang. Maka lantas dia situs spontan marah. Jadi spontan menguruskan pedangnya dan membunuh bapak itu. Maka matilah. Lalu terjadi dua orang putra dari bapak ini tidak terima melihat bapaknya dibunuh oleh seorang asing. Maka dua orang anaknya ini langsung membawa sang pemuda berhadapan dengan sang khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, yang mana saat itu masih menjadi seorang khalifah. Dan apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut an-nafsa bin nafs, nyawa dibalas nyawa. Seorang yang membunuh maka dibalas dengan tumpah darah. Tidak ada kawan-kawan. Lalu saat itu sang pemuda berkata, "Tunggu ya khalifah, biarkan saya bercerita." Lalu salah satu dari dua putri menjawab, "Sudah, kamu tidak usah berbanyak alasan lagi. Sudah bagus kamu kita hakimi, kita langsung bawa ke khalifah. Kita tidak langsung membunuh kamu, menghakimi kamu tempat. Maka terimalah konsekuensi perbuatanmu." Lalu sang khalifah bertanya, Khalifah Umar yang adil dan bijaksana, "Bagaimana kejadiannya?" Lalu diceritakanlah. Maka khalifah itu memutuskan, jikalau begini kejadian maka hukuman yang sama bagi hukuman mati. Lalu sang pemuda ini menjawab, "Baik saya khalifah, jikalau begitu keputusannya, tapi saya minta tolong berikan saya izin. Saya ingin menyelesaikan urusan saya 3 hari selama di kampung. Saya tinggal bersama adik saya. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Orang tua kami menitipkan warisan untuk kami berdua, yang mana adik saya belum tahu akan bagiannya. Maka izinkan saya pulang ke saya membagikan dulu bagiannya. Karena orang ini adalah orang yang belum dikenal, orang dari jauh." Maka dia bertanya, "Bagaimana kita bisa jamin kamu akan balik dalam 3 hari? Siapa jaminannya?" Lalu tiba-tiba di tengah-tengah itu seorang sahabat, yaitu sahabat Al-Farisi, mengangkat tangannya, "Saya menjadi jaminannya bagi khalifah. Saya menjadi jaminannya bagi khalifah." Lantas Khalifah Umar yang saat itu sudah jauh lama mengenal Salman marah pada Salman, "Wahai Salman, yang benar kamu, tarik ucapan kamu. Kamu belum benar siapa orang itu. Dan sekali kamu menjadi jaminan bagi dia. Karena yang terjadi di sini adalah akad kafalah yang urus syaksi. Jikalau dia penjamin tidak bisa menghadirkan orang yang dia jamin, maka dia penggantinya. Dia akan menerima konsekuensi yang tidak dia perbuat, bukan kesalahan yang dia perbuat." Maka saya menjawab, "Saya sudah mengenal oleh khalifah. Saya siap menjadi jaminan bagi dia." Sudah ada singkat cerita, pulanglah sang pemuda itu. Setelah 3 hari
datang ke tempat eksekusi. Penghakiman sedang dilakukan. Menjelang sore dan menjelang maghrib. Saat itu Salman sudah ya harap-harap cemas. Karena kalau pekerjaan itu sampai hari itu betul-betul tidak datang, maka ialah jadi penggantinya. Karena ia sudah menjadi jaminan. Gak lama setelah itu, jelang kumandang azan maghrib, datanglah sang pemuda ini dengan berlari. Itu semua sudah siap menyaksikan eksekusinya itu, termasuk 2 orang yang bapaknya dibunuh. Lantas Khalifah Umar bertanya, kenapa kamu telat? Kamu tahu hari ini hari eksekusimu? Sang pemuda menjawab, maafkan saya Khalifah, tapi tengah jalan kendaraan saya bermasalah, maka saya tinggalkan dan saya berlari di sini. Lalu Khalifah bertanya kepada sang pemuda, kamu kenapa masih mau datang di sini? Padahal kamu selama pergi 3 hari kabur. Itu gak ada yang tahu gitu loh kalau kamu kabur. Kamu bisa kalau kamu kabur. Kenapa kamu gak pilih kabur? Gak usah datang. Apa jawabannya? Benar Khalifah, saya bisa kalau bilang saya mau kabur. Tapi saya gak mau ke depannya orang-orang berkata bahwasannya tidak ada lagi orang muslim yang jujur dan tidak menjauhkan perbuatannya. Lalu Khalifah terharu daripada itu. Dan Khalifah bertanya pada sahabat Allah yang Salman al-Farisi, Salman, kenapa kamu siap menjadi jaminan bagi orang ini? Kamu belum tahu dia, belum kenal dia. Kenapa kamu mau jadi jaminan bagi orang ini? Kalau dia tahu kamu bohong, kamu yang dihukum mati. Gimana ceritanya? Apa jawabannya? Wahai Khalifah, saya tidak mau ke depannya orang-orang pada menilai, orang-orang pada berkata, punya anggapan bahwasannya orang Islam itu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak memikirkan saudaranya, hanya memikirkan diri individualnya sendiri, tidak mau memikirkan kepentingan bersama, tidak mau membantu saudaranya. Maka saya siap menjadikan bagi saudara saya yang sebelumnya. Oke, sudah mau berjalanlah. Kita eksekusi sudah benar-benar melakukan. Tiba-tiba ada kejadian yang ajaib, yang mana 2 pemuda yang tadi menuntut tanpa mereka spontan berkata, wahai Khalifah, demi Allah kami telah memaafkan kesalahannya, maka tidak perlu lagi kamu eksekusi. Maka terkejutlah orang-orang yang ada di sini dan bertanya, Khalifah, kenapa kamu tiba-tiba mencabut tuntutanmu? Bukannya dulu kemarin kamu menuntut? Ada apa? Apa jawabannya? Wahai Khalifah, saya tidak mau kelak orang-orang bersentimen bahwasanya orang Islam itu orang-orang yang pendendam, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya sendiri. Para sidang berkat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu orang-orang pada bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Di cerita ini, di kejadian ini banyak sekali ibrah yang dapat kita ambil. Tapi 3 ibrah utama yang dapat kita ambil, 3 poin besar. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana berhiburan. Mungkin bagi diri kita, bagi diri kita pribadi, khususnya menjalankan suatu dengan jujur itu pun susah. Apa yang kita hidup di era zaman sekarang. Tapi ingatlah saudara-saudara, bahwasannya kejujuran dalam keadaan apapun, dalam kita menghadapi masalah apapun, itu akan membawa hasil yang baik juga dan hasil yang menolong bagi diri kita. Makanya kata Allah Rasulullah SAW, ayat munafik salah, tidak ada adab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Di Ramadan itu ada 3, salah satunya apa? Ketika dia berkata, dia berkata, dia berdusta. Kata-kata tidak sesuai apa yang dia perbuat. Maka jangan sampai kita masuk ke titik ini. Kita tumbuhkan kejujuran. Karena riset ini juga utamanya bagi diri kita pribadi dan kejujuran. Bahwa kejujuran adalah berbuah manis. Yang kedua, kita belajar di sini bagaimana kita dalam berhidup kehidupan
kita selalu mementingkan kepentingan bersama, bukan yang kepentingan individu. Kami seringkali dapat nasihat dari guru kami ketika kami berdiskusi. Kami bertanya, guru kami sering nasihat itu. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi coba untuk membuka dan berpikir untuk kepentingan bersama. Jadi dari sini kita belajar bahwasanya nggak ada untungnya kalau kita hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mungkin ada yang enak dalam saat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah telah menciptakan manusia itu berbagai macam suku dan kabilahnya untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling bersama. Itulah perbedaan. Dan bagaimana dari perbedaan itu kita bisa bersama. Dan yang terakhir, pelajaran yang terakhir yang kita ambil adalah ini poin yang paling penting, memaafkan kesalahan saudara kita sendiri. Mungkin kalau dari kita lihat cerita konteks tadi, itu kesalahannya bukan main-main, membunuh nyawa. Yang mana balasannya kalau di Al-Quran halal, ada nafsi bisa dibalas dengan nyawa. Tapi dua orang itu lebih memilih untuk memaafkan saudaranya. Tapi sebagaimana dengan kita, yang ketika kita mungkin dalam beramal dan kehidupan masih ada masalah satu sama lain, maka kita di sini juga harus sering membuka pintu maaf dan juga minta maaf atas kesalahan kita. Maka terakhir, khotib berpesan, mungkin ini pesan terakhir kami di atas mimbar ini, teruslah beramal ma'ruf dan nahi munkar dimanapun dan kapanpun berada. Jangan takut untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Juga kami pribadi juga minta maaf sebesar-besarnya jikalau kami banyak sering melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Insyaallah berkat kita sudah memaafkan, Allah Subhanahu wa taala sama-sama membuat kita di surga dan neraka. Ya Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yujibu kulla hamdina wa qadara syukrina ilaihi nad'u wa ilaihi matab. Alladzi yarju rahmatahu ila ibadihi fa khassatun bi 'abdihi al-mukhtar wa rasulul akhyar al-mab'uth ila ummatil qabla yawmil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, ukarrir marratan ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini marilah kita sejenak mendukung kepada kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sejenak bangun dari tidur kita untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat من جميع ما صلوا لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللذين ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة جزاؤنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Syukur.